Halo, kembali lagi bersama saya Gatot Pamungkas di kelas online HelloMotion Academy. Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang pixel art. Jadi, pixel art merupakan sebuah gaya desain dengan menggunakan teknik pewarnaan blok yang tersusun sehingga menjadi sebuah satu gambar yang utuh. Teknik ini terkadang juga disebut dengan gaya 8-bit. Terminologinya pertama kali diciptakan oleh Adele Goldberg dan Robert Flegel dari Xerox Palo Alto Research Center pada tahun 1982. Namun, karyanya sudah ada 10 tahun sebelumnya, yaitu Super Paint oleh Richard Soap. Sekarang kita masuk ke dalam tahap pembuatan pixel art. Di sesi kali ini, kita akan mempelajari Rectangular Grid Tool dan juga kita akan mengekstrak warna dari gambar dan akan kita simpan ke dalam swatch yang kita miliki. Lalu kita juga akan mewarnainya menggunakan Live Paint Bucket Tool yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Pada tools Rectangular Grid Tool ini, dia nantinya akan berfungsi sebagai kotak-kotak yang akan kita isi dengan warna. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menentukan berapa tinggi kali lebar dari kotak tersebut dan berapa jumlah kotaknya secara horizontal maupun vertikal. Dan pada panel swatch, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengekstrak warna, lalu kita akan simpan warnanya menjadi new color group, yaitu akan muncul grup warna baru sesuai dengan foto yang sudah kita ekstrak warnanya. Jadi, intinya, pada proses pixel art ini, kita akan mewarnai gambarnya seperti halnya kita pada saat tracing. Namun perbedaannya adalah di sini kita mewarnainya dengan teknik pewarnaan blok menggunakan Live Paint Bucket Tool. Banyaknya segmen atau jumlah kotak ini akan membuat gaya dari pixel art ini akan berbeda. Jadi semakin banyak jumlah kotaknya akan semakin detail. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah kotaknya, maka pixel art yang kita buat tidak menjadi detail. Contohnya seperti ini. Jika kita melihat di sini jumlah kotaknya 50 x 50, maka gambar yang dihasilkan akan lebih detail jika dibandingkan dengan gambar dengan jumlah kotak 25 x 25. Namun, menariknya dari pixel art adalah kita tidak harus membuatnya sama persis sedetail dari gambar aslinya. Jadi, terkadang pada beberapa gambar kita dituntut untuk improve secara bebas agar hasil karya kita semakin terlihat lebih estetis. Pada file dokumen kali ini, kita akan belajar untuk membuat file dokumen dengan ukuran yang bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini, saya akan menggunakan file print, namun dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Jadi, yang kita perlu perhatikan adalah kita harus merubah satuan dari unitsnya, yaitu centimeters. Lalu pada kolom tinggi kali lebar kita dapat merubahnya menjadi 20 x 20. Otomatis dokumen kita sudah menjadi persegi sama sisi. Dan kita tidak perlu lagi mengatur orientation-nya. Karena ini tidak dicetak, jadi saya menggunakan color mode RGB color. Jika sudah, klik Create. Bisa kita lihat di sini, artboard kali ini yang kita buat berbeda dari artboard kita pada sesi-sesi sebelumnya. Kenapa bentuk artboardnya kita buat menjadi persegi sama sisi? Karena ini akan memudahkan kita dalam proses pembuatan Rectangular Grid Tool-nya nanti. Jadi, yang terpenting kita harus mengingat berapa ukuran artboard yang kita gunakan. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita masukkan file bahan gambar minionnya. Lalu kita sesuaikan ukuran gambarnya
pas dengan ukuran artboard yang kita miliki. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengekstrak warna yang dimiliki oleh gambar minion ini. Jadi, jika kemarin kita menggunakan warna yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator, kita akan membuat custom warna kita sendiri. Cara yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita image trace file foto dari minion ini menggunakan tracing preset 16 warna. Karena foto minion yang kita miliki ini berbentuk 3D, sehingga kita harus mengkonvertnya menjadi 16 warna agar kita tidak pusing dalam memilih warna nantinya. Sama halnya seperti pada saat kita belajar tracing di sesi sebelumnya, setelah kita melakukan image trace, jangan lupa untuk kita klik tombol expand di bagian panel atas. Setelah di-expand, baru terlihat path dari gambar yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan memunculkan panel swatch. Jika kalian lupa, kalian dapat memunculkannya menggunakan menu window, lalu pilih swatch. Setelah panel swatch terbuka, kita dapat klik icon new color group di bagian bawah. Di sini yang perlu kita isi cukup kolom namanya saja. Jika sudah, klik tombol OK. Otomatis, warna dari minion yang kita seleksi tadi sudah masuk ke dalam panel swatch dan membentuk folder warna baru dengan nama minion. Jadi, dengan teknik ini, kita akan lebih mudah nantinya dalam menentukan warna apa yang kita gunakan dan sudah pasti sesuai dengan gambar yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan memunculkan panel layer. Jika kalian lupa, kalian dapat ke menu window, lalu pilih layers atau F7 untuk memunculkan panel layers. Layer 1 di sini berfungsi sebagai acuan kita dalam menentukan mana bagian yang akan kita buat menjadi pixel. Oleh sebab itu, kita dapat lock layer 1 ini dengan klik area dari toggles lock. Kemudian kita buat new layer sebagai tempat di mana nanti pixel art kita ini berada. Untuk memunculkan tools rectangular grid tools ini berada di dalam line segment tool atau icon garis miring. Kita dapat klik tahan, lalu pilih di bagian bawah ada tools rectangular grid tool. Sama halnya seperti kita pada saat membuat basic shape, baik kotak, lingkaran, dan lain-lain, ada dua cara dalam membuat rectangular grid tool ini. Kita dapat klik tahan, namun di sini kita tidak dapat menentukan berapa jumlah kotaknya. Jadi kita akan menggunakan cara kedua. Cara kedua adalah kita dapat cukup klik saja. Lalu di sini kita isi dengan ukuran artboard yang kita gunakan. Di sini saya isi dengan 20 x 20 cm. Dan di bagian bawahnya, kita isi horizontal dividers dan vertical dividers-nya 50 dan 50. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat akan muncul pad berwarna merah bidang kotak-kotak dengan ukuran 20 x 20 sesuai dengan artboard yang kita miliki. Namun, untuk lebih memudahkan kita dalam proses belajar membuat pixel art, sebaiknya kita berikan outline atau stroke pada rectangular grid tool ini. Jadi kita dapat memberikan stroke berwarna hitam. Namun, kita tidak membutuhkan stroke yang terlalu tebal. Jadi, kita gunakan stroke dengan ukuran yang paling kecil, yaitu 0,25 poin.